Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama mempelajari IT Security Management and Risk Assessment. Manajemen keamanan IT adalah proses formal untuk memastikan bahwa aset-aset kritis terlindungi dengan cara yang efektif dan efisien. Proses ini dimulai dengan menentukan tujuan keamanan IT organisasi serta memahami profil risiko secara umum. Melakukan penilaian risiko keamanan IT untuk setiap aset yang perlu dilindungi, dengan menjawab 3 pertanyaan kunci terkait aset, ancaman, dan langkah mitigasi. Menentukan kontrol manajerial, operasional, dan teknis untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima atau menerima risiko yang tersisa. Memilih kontrol yang sesuai, serta menyusun rencana dan prosedur guna memastikan implementasi kontrol berjalan efektif. Memantau implementasi untuk menilai apakah tujuan keamanan telah tercapai. Karena perubahan teknologi dan lingkungan risiko yang cepat, proses ini harus dilakukan secara berulang, serta rencana dan prosedur harus selalu diperbarui. Manajemen keamanan IT telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir sebagai respons terhadap meningkatnya ketergantungan pada sistem komputer yang terhubung jaringan dan risiko yang menyertainya. Dalam 10 tahun terakhir, berbagai standar nasional dan internasional telah diterbitkan sebagai kesepakatan praktik terbaik di bidang ini. Standar utama yang berperan dalam keamanan IT meliputi ISO 27000 series, yang dikembangkan oleh International Standards Organization, ISO, untuk menyatukan berbagai standar keamanan informasi. Standar dari NIST, National Institute of Standards and Technology, Amerika Serikat, seperti NIST SP 818, Panduan Pengembangan Rencana Keamanan untuk Sistem Informasi Federal, 2006. NIST SP 830, Panduan Penilaian Risiko, 2012. NIST SP 853, Kontrol Keamanan dan Privasi untuk Sistem Informasi Federal, 2015. Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, 2014 di Panduan Pengelolaan Risiko Keamanan Siber secara sistematis. Kekhawatiran terkait tata kelola perusahaan semakin meningkat akibat insiden seperti krisis keuangan global dan kebocoran data pribadi oleh organisasi pemerintah maupun bisnis. Karena itu, auditor semakin menuntut kepatuhan terhadap standar-standar formal ini. ISO 13335 menyediakan kerangka kerja konseptual untuk manajemen keamanan IT. Standar ini mendefinisikan manajemen keamanan IT sebagai proses untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kerahasiaan, integritas, ketersediaan, akuntabilitas, autentikasi, dan keandalan yang sesuai. Fungsi utama dalam manajemen keamanan IT meliputi menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan keamanan IT organisasi. Mengidentifikasi persyaratan keamanan IT organisasi. Menganalisis ancaman keamanan terhadap aset IT. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mungkin terjadi. Menentukan langkah pengamanan yang sesuai. Memantau implementasi dan efektivitas pengamanan untuk melindungi informasi dan layanan organisasi secara efisien. Mengembangkan dan menerapkan program kesadaran keamanan bagi anggota organisasi. Mendeteksi serta merespons insiden keamanan dengan cepat dan tepat. Proses manajemen keamanan IT digambarkan dalam gambar 14.1 yang diadaptasi dari ISO 27005, Manajemen Risiko Keamanan Informasi, 2005, dan ISO 13335, bagian 3. Fokus utama dalam ilustrasi ini adalah proses penilaian risiko dalam manajemen keamanan IT. Manajemen keamanan IT harus menjadi bagian integral dari rencana manajemen organisasi secara keseluruhan. Demikian pula, penilaian risiko keamanan IT perlu dimasukkan dalam penilaian risiko organisasi secara luas, mencakup semua aset dan proses bisnis. Agar tujuan keamanan dapat tercapai dan berkontribusi pada kesuksesan bisnis, dukungan dari manajemen senior sangat diperlukan. Tanpa kesadaran dan dukungan mereka, keberhasilan dalam penerapan keamanan IT sulit dicapai. Selain itu, manajemen keamanan IT bukanlah proses yang dilakukan sekali saja, tetapi merupakan proses siklikal yang harus diulang secara terus-menerus. Hal ini diperlukan agar keamanan IT tetap selaras dengan perkembangan teknologi dan lingkungan risiko yang selalu berubah dengan cepat. Proses manajemen risiko keamanan informasi bersifat iteratif, sebagaimana dijelaskan dalam ISO 31000, Manajemen Risiko, Prinsip dan Pedoman, 2009, dan diterapkan secara khusus dalam ISO 27005. Standar ini menetapkan model proses manajemen keamanan informasi yang terdiri dari 4 langkah utama. 1. Plan atau perencanaan. Menetapkan kebijakan, tujuan, proses, dan prosedur keamanan, melakukan penilaian risiko,
serta mengembangkan rencana penanganan risiko dengan memilih kontrol yang tepat atau menerima risiko yang ada. 2. Atau pelaksanaan, melaksanakan rencana penanganan risiko. 3. Cek atau pemantauan, mengawasi dan menjaga efektivitas rencana penanganan risiko. 4. Act atau perbaikan, memelihara dan meningkatkan proses manajemen risiko keamanan informasi berdasarkan insiden, tinjauan, atau perubahan yang teridentifikasi. Proses ini digambarkan dalam gambar 14.2 dan dapat dihubungkan dengan gambar 14.1. Hasil akhirnya adalah pengelolaan kebutuhan keamanan pihak-pihak terkait secara efektif. Langkah awal dalam manajemen keamanan IT adalah meninjau tujuan, strategi, dan kebijakan keamanan IT dalam konteks profil risiko organisasi secara keseluruhan. Proses ini harus selaras dengan tujuan dan kebijakan organisasi yang lebih luas, karena keamanan IT merupakan bagian dari manajemen organisasi secara umum. Tujuan keamanan organisasi menetapkan hasil keamanan IT yang ingin dicapai, dengan mempertimbangkan hak individu, persyaratan hukum, dan standar yang berlaku. Strategi keamanan organisasi menentukan cara mencapai tujuan tersebut. Kebijakan keamanan organisasi merinci tindakan yang harus dilakukan. Semua elemen ini harus diperbarui secara berkala berdasarkan hasil tinjauan keamanan untuk mengakomodasi perubahan teknologi dan risiko. Identifikasi peran dan pentingnya sistem IT. Untuk menetapkan tujuan keamanan, organisasi perlu menilai peran dan nilai sistem IT dalam mendukung pencapaian tujuan bisnisnya. Beberapa pertanyaan kunci yang dapat membantu dalam proses ini meliputi: bagian mana dari organisasi yang memerlukan dukungan IT agar berfungsi secara efisien? Tugas apa saja yang hanya dapat dilakukan dengan dukungan IT? Keputusan penting mana yang bergantung pada keakuratan, integritas, dan ketersediaan data dalam sistem IT? Data apa saja yang dikelola dan disimpan dalam sistem IT yang perlu dilindungi? Apa dampak kegagalan keamanan IT terhadap organisasi? Jika IT berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi, maka risiko terhadap sistem IT harus dinilai dan ditangani secara tepat. Dari hasil peninjauan ini, daftar tujuan keamanan utama organisasi dapat dibuat. Pengembangan strategi keamanan. Setelah tujuan ditetapkan, organisasi dapat menyusun pernyataan strategi secara luas. Pernyataan ini menjelaskan pendekatan yang digunakan organisasi untuk mengelola keamanan sistem IT, dengan mempertimbangkan besarnya organisasi serta pentingnya IT bagi operasionalnya. Kebijakan keamanan organisasi. Berdasarkan tujuan dan strategi keamanan organisasi, kebijakan keamanan organisasi dikembangkan untuk menjelaskan tujuan, strategi, dan proses yang digunakan untuk mencapainya. Kebijakan ini dapat berupa satu dokumen besar atau sekumpulan dokumen terkait. Kebijakan ini umumnya mencakup hal-hal berikut: ruang lingkup dan tujuan kebijakan, hubungan tujuan keamanan dengan kewajiban hukum, peraturan, dan tujuan bisnis, persyaratan keamanan IT terkait kerahasiaan, integritas, ketersediaan, akuntabilitas, autentikasi, dan keandalan, sesuai dengan kebutuhan pemilik aset. Penugasan tanggung jawab dalam manajemen keamanan IT dan infrastruktur organisasi. Pendekatan manajemen risiko yang diterapkan oleh organisasi. Strategi peningkatan kesadaran dan pelatihan keamanan. Isu-isu terkait personel, terutama bagi mereka yang memegang posisi kepercayaan. Sanksi hukum bagi staf dan kondisi penerapannya. Integrasi keamanan dalam pengembangan dan pengadaan sistem. Skema klasifikasi informasi dalam organisasi. Perencanaan kontingensi dan kesinambungan bisnis. Proses deteksi dan penanganan insiden keamanan. Prosedur tinjauan kebijakan dan pengelolaan perubahan kebijakan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana infrastruktur IT organisasi mendukung tujuan bisnisnya, serta persyaratan keamanan yang harus dipenuhi agar dapat beroperasi secara efektif dan aman. Pentingnya dukungan manajemen dalam kebijakan keamanan IT. Agar kebijakan keamanan IT organisasi dapat berjalan efektif, persetujuan dan dukungan penuh dari manajemen senior sangatlah penting. Tanpa dukungan ini, sumber daya dan perhatian yang cukup mungkin tidak diberikan, sehingga tujuan keamanan sulit tercapai. Sebaliknya, jika manajemen senior secara terbuka mendukung kebijakan ini, maka keamanan IT akan lebih diperhatikan oleh seluruh anggota organisasi. Tanggung jawab keamanan IT. Karena keamanan IT adalah tanggung jawab bersama, ada risiko implementasi yang tidak konsisten dan hilangnya kendali pusat. Oleh karena itu, standar keamanan merekomendasikan bahwa tanggung jawab utama keamanan IT harus dipegang oleh satu orang, yaitu Organizational IT Security Officer. Tugas utama IT Security Officer. 1. Mengawasi proses manajemen keamanan IT. 2. Berkoordinasi dengan manajemen senior mengenai isu-isu keamanan IT. 3. Memelihara tujuan, strategi,
dan kebijakan keamanan IT organisasi. 4. Mengkoordinasikan respon terhadap insiden keamanan IT. 5. Mengelola program kesadaran dan pelatihan keamanan IT. 6. Berinteraksi dengan petugas keamanan IT proyek. Dalam organisasi besar, akan ada petugas keamanan IT proyek yang bertanggung jawab atas kebijakan keamanan sistem tertentu, pemantauan pelaksanaannya, serta penanganan insiden yang terkait dengan sistem mereka. Dengan adanya struktur dan tanggung jawab yang jelas, organisasi dapat menjaga keamanan IT yang konsisten dan efektif. Manajemen risiko dalam keamanan IT. Manajemen risiko adalah komponen kunci dalam proses keamanan IT. Tanpa pendekatan yang tepat, organisasi berisiko mengalokasikan sumber daya secara tidak efektif, sehingga beberapa risiko tidak tertangani, meninggalkan organisasi dalam kondisi rentan. Beberapa langkah perlindungan diterapkan tanpa justifikasi yang jelas, menyebabkan pemborosan waktu dan biaya. Idealnya, setiap aset organisasi dianalisis dan setiap risiko potensial dievaluasi. Jika risiko terlalu besar, maka kontrol yang sesuai harus diterapkan untuk menurunkan risiko ke tingkat yang dapat diterima. Namun, proses ini tidak mungkin dilakukan sepenuhnya, terutama karena keterbatasan sumber daya, waktu, biaya, tenaga kerja. Perubahan cepat dalam teknologi dan ancaman yang membuat evaluasi cepat usang. Menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Menghilangkan semua risiko adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih realistis adalah menyesuaikan pengeluaran sumber daya dengan potensi dampak dari risiko tersebut. Keputusan ini juga harus mempertimbangkan probabilitas terjadinya risiko. Tujuan utama dari proses penilaian risiko adalah memberikan informasi yang diperlukan kepada manajemen untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif. Pendekatan manajemen risiko, ISO 13335. Terdapat 4 pendekatan utama untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko dalam infrastruktur IT organisasi, yaitu 1. Baseline approach menggunakan standar keamanan minimum sebagai acuan. 2. Informal approach evaluasi risiko secara subjektif tanpa analisis formal. 3. Detailed risk analysis pendekatan komprehensif dengan analisis menyeluruh terhadap risiko dan mitigasinya. 4. Combined approach menggabungkan beberapa metode di atas sesuai kebutuhan organisasi. Pemilihan pendekatan bergantung pada sumber daya organisasi dan hasil analisis awal terhadap nilai dan peran sistem IT dalam mencapai tujuan bisnis. Selain itu, persyaratan hukum dan regulasi juga dapat memengaruhi pendekatan yang harus digunakan. Dengan manajemen risiko yang tepat, organisasi dapat memastikan keamanan IT yang efektif tanpa pemborosan sumber daya. Pendekatan Baseline dalam penilaian risiko keamanan IT. Pendekatan Baseline dalam penilaian risiko bertujuan untuk menerapkan tingkat dasar pengamanan pada sistem menggunakan dokumen standar, kode praktik, dan praktik terbaik industri. Keuntungan, tidak memerlukan sumber daya tambahan untuk analisis risiko formal. Dapat diterapkan secara seragam di berbagai sistem. Kekurangan, tidak mempertimbangkan variasi risiko spesifik organisasi. Tingkat keamanan bisa terlalu tinggi, mahal dan membatasi operasional, atau terlalu rendah, tidak cukup melindungi organisasi. Tujuan pendekatan Baseline. Memberikan perlindungan terhadap ancaman umum dengan menerapkan praktik terbaik industri dalam konfigurasi dan penerapan sistem. Menjadi landasan awal untuk menentukan langkah keamanan tambahan. Sumber rekomendasi Baseline. Organisasi dapat memperoleh pedoman Baseline dari berbagai sumber, seperti standar nasional dan internasional, misalnya ISO, NIST. Organisasi keamanan, misalnya CERT, NSA. Dewan industri atau kelompok sektor terkait. Kapan menggunakan pendekatan Baseline? Pendekatan ini lebih cocok untuk organisasi kecil yang tidak memiliki sumber daya untuk pendekatan yang lebih kompleks. Meskipun demikian, Baseline tetap lebih baik daripada mengandalkan konfigurasi default system yang seringkali tidak cukup aman. Pendekatan informal dalam penilaian risiko keamanan IT. Pendekatan informal melibatkan analisis risiko yang pragmatis dan tidak terstruktur, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman individu yang melakukan penilaian. Penilai bisa berasal dari internal organisasi atau konsultan eksternal. Keuntungan, tidak memerlukan keterampilan tambahan, sehingga lebih cepat dan murah. Memungkinkan analisis spesifik terhadap sistem organisasi yang tidak tercakup dalam pendekatan Baseline. Dapat menghasilkan kontrol yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kekurangan, tanpa proses formal, beberapa risiko bisa terabaikan, sehingga organisasi tetap rentan. Bias pribadi dari analis dapat memengaruhi hasil.
Kurangnya justifikasi atas kontrol keamanan yang disarankan bisa menimbulkan pertanyaan tentang pengeluaran yang diperlukan. Konsistensi hasil tidak terjamin karena bergantung pada keahlian individu yang melakukan analisis. Kapan menggunakan pendekatan informal? Pendekatan ini lebih cocok untuk organisasi kecil hingga menengah, terutama jika sistem IT tidak terlalu krusial dalam mencapai tujuan bisnis dan anggaran untuk analisis risiko formal terbatas. Pendekatan analisis risiko terperinci dalam keamanan IT. Pendekatan analisis risiko terperinci adalah metode paling komprehensif dan menggunakan proses formal yang terstruktur. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi semua risiko signifikan serta memahami dampaknya terhadap organisasi. Tahapan analisis risiko terperinci. Identifikasi aset yang dimiliki organisasi. Identifikasi ancaman dan kerentanan terhadap aset tersebut. Menentukan kemungkinan risiko terjadi dan konsekuensinya bagi organisasi. Menilai tingkat risiko yang dihadapi organisasi. Menentukan dan menerapkan kontrol keamanan yang sesuai. Keuntungan, memberikan analisis paling mendalam terhadap risiko keamanan IT. Menyediakan justifikasi kuat untuk pengeluaran keamanan. Memberikan informasi terbaik untuk pengelolaan keamanan jangka panjang. Kekurangan, membutuhkan biaya, waktu, dan sumber daya besar. Proses yang lama bisa menyebabkan keterlambatan dalam perlindungan sistem. Kapan menggunakan pendekatan ini? Wajib secara hukum bagi organisasi pemerintah atau penyedia layanan infrastruktur penting. Cocok untuk perusahaan besar dengan sistem IT yang krusial bagi tujuan bisnis dan memiliki sumber daya yang memadai. Pendekatan kombinasi dalam analisis risiko keamanan IT. Pendekatan ini menggabungkan elemen dari baseline, analisis informal, dan analisis risiko terperinci. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan secepat mungkin sambil menyesuaikan kontrol keamanan pada sistem utama seiring waktu. Tahapan pendekatan kombinasi. Menerapkan keamanan dasar pada semua sistem. Mengidentifikasi sistem berisiko tinggi atau yang kritis bagi organisasi melalui analisis risiko tingkat tinggi. Melakukan analisis risiko informal pada sistem utama untuk menyesuaikan kontrol keamanan lebih cepat. Melakukan analisis risiko terperinci secara bertahap pada sistem yang paling membutuhkan. Keuntungan, memberikan perlindungan awal yang cepat melalui pendekatan baseline. Menyesuaikan pengamanan pada sistem utama tanpa perlu langsung melakukan analisis mendetail pada semua sistem. Lebih mudah diterima oleh manajemen, karena tidak langsung memerlukan sumber daya besar. Mengembangkan gambaran strategis tentang risiko utama dalam organisasi. Kekurangan, jika analisis awal kurang akurat, beberapa sistem mungkin tetap rentan untuk beberapa waktu. Ketergantungan pada review berkala agar tidak ada sistem penting yang terabaikan. Rekomendasi penggunaan. ISO 13335 menyatakan bahwa pendekatan ini paling efektif secara biaya untuk sebagian besar organisasi. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat direkomendasikan dalam kebanyakan situasi. Pendekatan analisis risiko keamanan yang terperinci. Pendekatan ini memberikan evaluasi paling akurat terhadap risiko keamanan sistem IT suatu organisasi, tetapi dengan biaya tertinggi. Evolusi metode analisis risiko. Awalnya berkembang untuk sistem komputer terpercaya dalam sektor pertahanan. Metodologi awal diperkenalkan dalam Yellow Book Standard dari seri standar TSEC atau Rainbow Box di Amerika Serikat. Fokus utama pada kerahasiaan informasi, sesuai dengan kebutuhan militer untuk klasifikasi data. Menggunakan indeks risiko yang dihitung berdasarkan perbedaan antara sensitivitas maksimum informasi dan tingkat izin pengguna minimum. Sistem dikategorikan berdasarkan tingkat risiko dalam tabel standar. Keterbatasan pendekatan awal. Hanya berfokus pada kerahasiaan, tanpa mempertimbangkan aspek keamanan lain seperti integritas dan ketersediaan data. Tidak mencerminkan beragam ancaman yang mungkin dihadapi organisasi modern. Seiring waktu, metode analisis risiko keamanan terus berkembang untuk mencakup berbagai layanan keamanan dan ancaman yang lebih kompleks. Standar internasional untuk analisis risiko keamanan. Pendekatan analisis risiko formal terdokumentasi dalam berbagai standar nasional dan internasional, seperti ISO 27005, ISO 31000, NIST SP 830. Penerapan dan regulasi sering diwajibkan oleh pemerintah dan bisnis terkait. Semua standar ini secara umum sepakat mengenai proses analisis risiko yang digunakan. NIST SP 830 memberikan ilustrasi khas tentang proses ini dalam gambar 14.3. Pendekatan formal ini membantu memastikan bahwa risiko dievaluasi secara sistematis dan terstruktur, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan regulasi yang berlaku.
Menentukan konteks dan karakterisasi sistem dalam analisis risiko. Langkah awal dalam analisis risiko adalah menetapkan konteks atau karakterisasi sistem yang bertujuan untuk menentukan parameter dasar dalam proses analisis risiko. Mengidentifikasi aset yang akan dievaluasi. Faktor yang dipertimbangkan. Dimulai dengan tujuan keamanan organisasi dan eksposur risiko secara luas. Tidak semua organisasi memiliki tingkat risiko yang sama. Misalnya, pemerintahan dan sektor keuangan lebih rentan dibanding pertanian dan pendidikan. Industri yang rentan terhadap risiko dalam secada dan sistem kontrol proses mencakup listrik, air, minyak gas, farmasi, transportasi, dan manufaktur. Harus mempertimbangkan persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Menentukan toleransi risiko. Manajemen senior harus mendefinisikan seberapa besar risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Contoh perbedaan pendekatan. Banking finance konservatif, ingin risiko rendah, siap mengeluarkan sumber daya besar. Produsen inovatif lebih toleran terhadap risiko demi keunggulan kompetitif, cenderung membatasi pengeluaran untuk kontrol risiko. Pendekatan terhadap toleransi risiko tidak hanya berlaku untuk IT, tetapi juga mencerminkan strategi bisnis secara keseluruhan. Gambar 14.4, diadaptasi dari laporan IDC 2000, mengusulkan spektrum risiko organisasi yang menunjukkan variasi tingkat risiko yang dihadapi oleh berbagai jenis organisasi. Spektrum ini membantu dalam mengklasifikasikan organisasi berdasarkan tingkat eksposur risiko, yang dapat dipengaruhi oleh faktor seperti industri, aset yang dikelola, serta ancaman spesifik yang dihadapi. Dengan memahami spektrum ini, organisasi dapat menyesuaikan strategi keamanan mereka sesuai dengan tingkat risiko yang paling relevan bagi mereka. Langkah terakhir dalam tahap pertama penilaian risiko adalah mengidentifikasi aset yang perlu dilindungi. Ini menjawab pertanyaan mendasar, aset apa yang perlu kita lindungi? Aset adalah segala sesuatu yang bernilai bagi organisasi dan berkontribusi pada pencapaian tujuannya. Aset bisa berupa tangible, perangkat keras, infrastruktur komunikasi, atau intangible, perangkat lunak, data, dokumentasi, serta sumber daya manusia yang mengelola sistem. Karena tidak mungkin menilai setiap aset, fokus utama adalah mengidentifikasi aset-aset kritis, yaitu aset yang jika dikompromikan atau hilang akan berdampak besar pada operasional organisasi. Proses ini dikenal sebagai criticality assessment. Karena para ahli keamanan mungkin tidak sepenuhnya memahami struktur dan operasi organisasi, mereka perlu melibatkan personel internal untuk membantu mengidentifikasi aset penting dan nilainya. Standar keamanan yang ada biasanya menyediakan daftar aset dan mekanisme pengumpulan data untuk mendukung proses ini. Hasil akhir dari langkah ini adalah daftar aset dengan deskripsi singkat tentang kegunaan dan nilainya bagi organisasi. Langkah berikutnya dalam penilaian risiko adalah mengidentifikasi ancaman atau risiko yang dapat mempengaruhi aset organisasi. Ini menjawab pertanyaan mendasar kedua, bagaimana aset tersebut terancam? Dalam konteks ini, istilah, ancaman, atau threat dan risiko, atau risk sering digunakan secara bergantian, meskipun memiliki makna yang berbeda. Definisi dan interpretasi dari istilah ini juga bervariasi berdasarkan standar keamanan yang digunakan. Tujuan utama dari tahap ini adalah mengidentifikasi risiko signifikan terhadap aset yang telah didaftarkan. Untuk itu, perlu dijawab dua pertanyaan utama untuk setiap aset. Siapa atau apa yang bisa menyebabkan kerusakan? Bagaimana ancaman tersebut dapat terjadi? Jawaban atas pertanyaan ini akan membantu organisasi memahami potensi risiko terhadap asetnya dan merancang strategi perlindungan yang lebih efektif. Menjawab pertanyaan pertama dalam identifikasi ancaman berarti mengenali potensi ancaman terhadap aset. Secara umum, ancaman adalah segala sesuatu yang dapat menghambat atau mencegah aset dalam menyediakan layanan keamanan utama, seperti kerahasiaan atau confidentiality, integritas, ketersediaan atau availability, akuntabilitas, autentikasi, keandalan atau reliability. Penting untuk dicatat bahwa satu aset dapat memiliki banyak ancaman, dan satu ancaman dapat menargetkan beberapa aset sekaligus. Ancaman dapat berasal dari alam atau buatan manusia, serta dapat terjadi secara tidak sengaja maupun sengaja. Sumber ancaman ini dikenal sebagai sumber ancaman atau agen ancaman. Jenis-jenis ancaman. Ancaman alami. Disebabkan oleh bencana alam seperti kebakaran, banjir, badai, gempa bumi, atau gangguan lingkungan seperti pemadaman listrik jangka panjang atau kebocoran bahan kimia. Ancaman buatan manusia. Sengaja, contohnya insider yang menjual informasi rahasia atau hacker yang menyerang sistem organisasi. Tidak sengaja, contohnya karyawan yang salah memasukkan data sehingga sistem mengalami kerusakan.
Identifikasi ancaman. Untuk mengidentifikasi ancaman, diperlukan berbagai sumber informasi, seperti statistik asuransi untuk ancaman alam. Standar keamanan seperti NIST SP830 yang menyediakan daftar sumber ancaman dan contoh ancaman. Laporan tahunan kejahatan siber, misalnya laporan CSI, FBI, atau Verizon. Namun, setiap organisasi perlu menyesuaikan analisis ancaman berdasarkan kerentanan spesifik yang dimilikinya. Salah satu cara adalah dengan membuat skenario ancaman, yaitu pemodelan tentang bagaimana teknik serangan tertentu dapat menyebabkan kerugian. Faktor yang mempengaruhi ancaman manusia. Saat mengevaluasi ancaman manusia, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi motivasi, mengapa mereka menargetkan organisasi ini, kemampuan, seberapa ahli mereka dalam mengeksploitasi ancaman, sumber daya, berapa banyak waktu, uang, dan sumber daya yang dapat mereka gunakan, probabilitas serangan, seberapa sering organisasi ini bisa menjadi target, dampak hukuman, seberapa besar konsekuensi jika pelaku teridentifikasi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, organisasi dapat lebih baik dalam mengelola risiko keamanan. Menjawab pertanyaan, bagaimana ancaman dapat terjadi, memerlukan identifikasi kelemahan atau celah dalam sistem IT atau proses organisasi yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman. Hal ini membantu menilai apakah suatu ancaman relevan dan seberapa besar dampaknya terhadap organisasi. Hubungan ancaman, kerentanan, dan risiko. Ancaman saja tidak cukup untuk menyebabkan kerugian. Kerentanan yang ada dalam sistem hanya akan menimbulkan risiko jika ada sumber ancaman yang dapat mengeksploitasinya. Risiko muncul ketika ancaman dan kerentanan bertemu dan dapat menyebabkan kerugian pada aset. Metode identifikasi ancaman dan kerentanan. Banyak standar keamanan, seperti NIST SP830, menyediakan daftar ancaman dan kerentanan umum. Alat dan teknik untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi ancaman yang relevan bagi organisasi. Hasil akhir proses ini. Output dari tahap ini adalah daftar ancaman dan kerentanan, dengan deskripsi singkat mengenai bagaimana dan mengapa ancaman tersebut bisa terjadi. Ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah mitigasi yang tepat. Setelah mengidentifikasi aset utama, serta ancaman dan kerentanan yang mungkin terjadi, langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat risiko yang dihadapi organisasi. Tujuan analisis risiko. Mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko terhadap aset yang dapat mengganggu operasi organisasi. Memberikan informasi kepada manajemen untuk menilai risiko dan menentukan cara terbaik untuk mengatasinya. Langkah-langkah analisis risiko. Menentukan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap suatu aset dengan mempertimbangkan kontrol yang sudah ada. Menentukan dampak terhadap organisasi jika ancaman tersebut terjadi. Idealnya, probabilitas dinyatakan dalam angka dan dampak dalam nilai moneter. Namun, hal ini sulit dilakukan, terutama untuk aset tidak berwujud seperti rahasia dagang. Pendekatan yang digunakan. Pendekatan kuantitatif atau berbasis data numerik sulit diterapkan. Pendekatan kualitatif lebih sering digunakan, dengan mengategorikan risiko berdasarkan tingkat urgensi. Hasil akhir. Tujuan utama bukan untuk menentukan nilai absolut risiko, melainkan untuk memprioritaskan risiko sehingga organisasi dapat menangani ancaman yang paling mendesak lebih dulu. Sebelum menentukan kemungkinan terjadinya ancaman, perlu diidentifikasi kontrol keamanan yang sudah diterapkan oleh organisasi. Jenis kontrol keamanan. Kontrol ini bertujuan untuk mengurangi risiko dengan membatasi kemampuan sumber ancaman dalam mengeksploitasi kerentanan. Kontrol dapat berupa manajerial, kebijakan, dan prosedur keamanan. Operasional, praktik sehari-hari untuk mengamankan aset. Teknis, mekanisme keamanan berbasis teknologi. Cara identifikasi kontrol. Menggunakan daftar periksa dari kontrol yang sudah ada. Wawancara dengan staf kunci untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Langkah ini memastikan bahwa risiko dapat dinilai secara akurat dengan mempertimbangkan perlindungan yang sudah ada. Setelah mengidentifikasi kontrol yang ada, langkah berikutnya adalah menentukan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap aset. Penentuan kemungkinan terjadinya ancaman. Likelihood atau kemungkinan biasanya dinyatakan secara kualitatif, menggunakan skala seperti sangat mungkin, jarang, atau sangat jarang. Standar analisis risiko menyediakan tabel pedoman, tetapi detailnya bisa berbeda antar organisasi. Ada ketidakpastian dalam menentukan rating yang tepat, karena sifatnya kualitatif dan bergantung pada interpretasi serta data historis. Faktor penentu rating. Riwayat ancaman, jika ancaman pernah terjadi sebelumnya, kemungkinan tinggi.
Lingkungan risiko, perubahan signifikan dalam sistem atau ancaman eksternal dapat meningkatkan kemungkinan. Dampak risiko, ancaman dengan probabilitas kecil tetapi dampak besar tetap perlu dipertimbangkan. Tujuan utama langkah ini adalah membantu manajemen memahami risiko dan menentukan tindakan mitigasi yang sesuai. Setelah menentukan kemungkinan ancaman, langkah berikutnya adalah menentukan konsekuensi jika ancaman tersebut benar-benar terjadi. Penentuan konsekuensi ancaman. Konsekuensi tidak bergantung pada kemungkinan terjadinya ancaman, tetapi pada dampaknya terhadap organisasi. Ancaman yang jarang terjadi tetap dianggap serius jika dampaknya besar. Biasanya digunakan nilai kualitatif seperti ringan, sedang, berat, atau bencana. Faktor penentu rating konsekuensi. Penilaian oleh pemilik aset manajemen risiko bukan hanya berdampak pada sistem, tetapi pada operasi organisasi secara keseluruhan. Tingkat ketergantungan pada sistem, jika sistem yang terdampak sangat penting, konsekuensinya lebih besar. Persiapan organisasi backup, rencana pemulihan bencana, dan strategi kontingensi akan mempengaruhi tingkat konsekuensi. Kesimpulannya, konsekuensi harus dianalisis secara realistis, dengan mempertimbangkan kondisi aktual organisasi, agar tindakan mitigasi yang tepat dapat diterapkan. Setelah kemungkinan dan konsekuensi dari setiap ancaman ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan tingkat risiko akhir. Penentuan tingkat risiko. Risiko dihitung dengan memetakan kemungkinan dan konsekuensi dalam sebuah tabel. Tabel ini memberikan nilai kualitatif yang setara dengan perhitungan risiko secara kuantitatif. Hasil akhirnya adalah tingkatan risiko, seperti rendah, sedang, tinggi, atau kritis, yang membantu interpretasi risiko bagi organisasi. Metode ini memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan tentang prioritas mitigasi dan tindakan pengamanan yang diperlukan. Dokumentasi dan tindak lanjut analisis risiko. Pencatatan dalam risk register. Hasil analisis risiko harus didokumentasikan dalam risk register. Termasuk tabel ringkasan yang menyusun risiko berdasarkan tingkatannya dari yang tertinggi ke terendah. Harus disertai dengan rincian, justifikasi, dan bukti pendukung untuk setiap risiko yang telah diidentifikasi. Dokumentasi ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan serta menjadi bukti bahwa proses penilaian risiko telah dilakukan secara formal. Tindak lanjut oleh manajemen. Manajemen harus menentukan apakah tindakan perlu diambil untuk menangani risiko yang teridentifikasi. Keputusan ini mempertimbangkan profil risiko organisasi dan tingkat risiko yang dapat diterima, ditentukan pada tahap awal. Risiko di bawah tingkat yang dapat diterima biasanya tidak memerlukan tindakan lebih lanjut. Risiko di atas batas yang diterima perlu dipertimbangkan untuk mitigasi atau pengendalian lebih lanjut. Prioritas penanganan risiko. Menangani risiko dengan rating tertinggi. Risiko dengan rating lebih tinggi umumnya membutuhkan tindakan lebih cepat. Namun, beberapa risiko mungkin lebih mudah, cepat, dan murah untuk ditangani dibandingkan yang lain. Contoh, mengonfigurasi ulang router lebih ketat mungkin lebih murah dan cepat dibandingkan membuat rencana pemulihan bencana yang kompleks. Faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Efisiensi. Manajemen akan cenderung menangani risiko yang dapat diatasi dengan cara sederhana terlebih dahulu. Fleksibilitas. Manajemen juga dapat memutuskan untuk menangani risiko dengan tingkat lebih rendah lebih dulu, jika dianggap lebih strategis bagi organisasi. Analisis biaya versus tingkat risiko. Jika biaya penanganan tinggi tetapi risikonya rendah, maka tindakan mungkin tidak ekonomis. Jika biaya rendah tetapi risikonya tinggi, maka tindakan sebaiknya segera dilakukan. Keputusan di antara kedua ekstrim ini membutuhkan analisis lebih mendalam dan pertimbangan strategis manajemen. Alternatif penanganan risiko. Manajemen memiliki 5 alternatif utama dalam menangani risiko yang telah diidentifikasi. Menerima risiko atau risk acceptance. Memilih untuk menerima risiko yang lebih tinggi karena alasan bisnis, misalnya jika biaya atau waktu penanganan terlalu besar. Manajemen bertanggung jawab atas dampaknya jika risiko terjadi. Menghindari risiko atau risk avoidance. Tidak melanjutkan aktivitas atau sistem yang menyebabkan risiko. Biasanya mengorbankan kenyamanan atau fungsi tertentu demi mengurangi profil risiko. Mentransfer risiko atau risk transfer. Membagi tanggung jawab risiko dengan pihak ketiga, misalnya melalui asuransi, kontrak, atau kerja sama bisnis. Mengurangi dampak risiko atau reduce consequence. Mengubah struktur atau penggunaan aset agar dampaknya lebih kecil jika risiko terjadi. Contoh, backup data di lokasi lain, rencana pemulihan bencana, atau replikasi data ke beberapa tempat. Mengurangi kemungkinan risiko terjadi atau reduce likelihood.
Menerapkan kontrol teknis dan administratif untuk mengurangi peluang eksploitasi kerentanan. Contoh, firewall, token akses, kebijakan kata sandi yang kompleks. Jika opsi keempat atau kelima dipilih, maka perlu dilakukan evaluasi efektivitas kontrol yang akan diterapkan. Manajemen akan menyeleksi kontrol yang paling efektif dan membandingkan biaya implementasi dengan manfaat yang diperoleh sebelum mengambil keputusan. Studi kasus, Silver Star Mines dan proses penilaian risiko. Silver Star Mines adalah bagian dari perusahaan tambang global yang memiliki infrastruktur TI besar untuk mendukung berbagai area bisnis. Jaringan mereka mencakup berbagai server dan aplikasi, termasuk sistem kesehatan dan keselamatan kerja yang dulunya terisolasi tetapi kini telah terhubung ke intranet perusahaan. Hal ini meningkatkan efisiensi pengelolaan tetapi juga meningkatkan risiko keamanan karena sistem kini dapat diakses dari internet. Untuk menilai risiko, perusahaan merekrut seorang analis keamanan untuk melakukan tinjauan awal dan memberikan rekomendasi perbaikan. Setelah diskusi dengan manajemen, diputuskan untuk mengadopsi pendekatan gabungan dalam manajemen keamanan. Ini mencakup penerapan standar dasar oleh tim TI serta penilaian awal terhadap sistem utama guna mengidentifikasi risiko tertinggi yang perlu ditangani. Penentuan konteks penilaian risiko menjadi langkah pertama. Sebagai perusahaan di sektor pertambangan, Silver Star Mines memiliki risiko yang relatif rendah dan kecil kemungkinan menjadi target serangan langsung. Namun, karena merupakan bagian dari perusahaan besar, mereka tetap tunduk pada peraturan keselamatan kerja dan bertanggung jawab kepada pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen hanya ingin menerima risiko pada tingkat sedang atau lebih rendah. Batas penilaian risiko ditetapkan hanya untuk sistem yang berada di bawah kendali langsung Silver Star Mines, sehingga tidak mencakup jaringan intranet perusahaan yang lebih luas, server pusat, atau gerbang internet. Penilaian ini disponsori oleh manajer TI dan teknik perusahaan, dengan hasil yang akan dilaporkan kepada Dewan Direksi menggunakan metode dan klasifikasi risiko. Identifikasi aset kunci di Silver Star Mines. Analis keamanan melakukan wawancara dengan manajer TI dan teknik untuk mengidentifikasi aset kunci perusahaan. Para manajer teknik menekankan pentingnya keandalan jaringan dan node SCADA yang mengontrol operasi inti pertambangan agar berjalan dengan aman, efisien, dan menghasilkan pendapatan. Beberapa sistem ini juga menyimpan catatan wajib yang harus dipatuhi berdasarkan peraturan pemerintah. Kegagalan dalam menjaga dan menyediakan catatan ini dapat menyebabkan denda dan sanksi hukum, sehingga sistem SCADA ditetapkan sebagai aset kunci pertama. Manajer TI menyoroti pentingnya integritas data yang disimpan di berbagai file server dan basis data. Data ini mencakup hasil produksi dan operasional, kontrak, pengeluaran, survei tambang, hingga perencanaan eksplorasi. Beberapa data juga diperlukan untuk audit oleh pemerintah. Oleh karena itu, integritas data menjadi aset kunci kedua. Selain itu, 3 sistem utama, server keuangan, pengadaan, dan pemeliharaan produksi, diidentifikasi sebagai aset penting. Gangguan terhadap ketersediaan atau integritas sistem ini dapat berdampak signifikan pada operasi bisnis perusahaan. Dengan demikian, ketiga sistem ini juga ditetapkan sebagai aset kunci. Evaluasi risiko dan prioritas penanganan di Silver Star Mines. Analis keamanan mengidentifikasi email sebagai aset kunci karena penggunaannya yang luas dalam komunikasi internal dan eksternal perusahaan. Dengan sekitar 60% korespondensi dilakukan melalui email, termasuk komunikasi dengan kantor pusat, unit bisnis lain, pemasok, dan kontraktor, email menjadi sangat penting, terutama karena lokasi perusahaan yang terpencil. Oleh karena itu, ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan layanan email ditetapkan sebagai aset utama. Setelah mengidentifikasi aset kunci, analis mengevaluasi ancaman terhadap masing-masing aset, menilai kemungkinan ancaman terjadi, serta dampaknya. SCADA Network. Meskipun kecil kemungkinan sistem ini diserang karena terlindungi oleh firewall dan proxy server tambahan, serangan tetap mungkin terjadi. Jika SCADA disusupi, konsekuensinya sangat serius, termasuk ancaman terhadap keselamatan pekerja tambang, pencemaran lingkungan, serta potensi kerugian finansial besar. Oleh karena itu, risikonya dikategorikan sebagai high. Integritas data. Ancaman terhadap sistem penyimpanan data dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal, baik disengaja, serangan, maupun tidak disengaja, kesalahan pengguna. Meskipun perusahaan memiliki kebijakan keamanan, kepatuhan masih belum sepenuhnya terjamin. Karena dampaknya yang besar, termasuk potensi konsekuensi hukum dan finansial, risikonya dikategorikan sebagai ekstreme. Sistem keuangan, pengadaan, dan produksi. Serangan pada sistem ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan gangguan operasional.
Beberapa sistem belum diperbarui sehingga rentan terhadap eksploitasi. Dengan kemungkinan serangan yang cukup tinggi, risikonya dikategorikan antara high dan medium. Layanan email, ancaman utama terhadap sistem email adalah eksploitasi zero day dan serangan denial of service. Meskipun gangguan pada email tidak berdampak langsung pada produksi, ia tetap bisa menyebabkan gangguan bisnis dan kerugian finansial. Oleh karena itu, risikonya dikategorikan sebagai high. Karena semua tingkat risiko melebihi batas toleransi perusahaan, manajemen memutuskan untuk mengambil tindakan mitigasi. Prioritas utama diberikan pada perlindungan jaringan SCADA karena dampaknya yang dapat mengancam nyawa dan kepatuhan hukum. Integritas data menjadi prioritas kedua, sementara risiko terhadap email ditempatkan di posisi terakhir karena dampaknya yang lebih terbatas dan pengelolaannya sebagian berada di luar kendali perusahaan. Hasil dari penilaian risiko ini dirangkum dalam tabel risiko dan akan digunakan untuk menentukan langkah-langkah mitigasi yang sesuai, seperti peningkatan kontrol keamanan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak dari ancaman yang diidentifikasi. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.